semuanya, perkenalkan saya Abis dari Meltebo, NP 0223181. Dan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan ke topik yang keempat tentang use a port scanner to detect open ports. Nah, di sini kita masih masuk pada modul yang kedua tentang Linux Overview, dan di lab ini kita akan menggunakan Nmap, yaitu port scanner and networking mapping tool to detect open ports. Langsung saja kita mulai. Jadi di lab yang kali ini kita akan menggunakan CSI ya teman-teman. Kita run dulu virtual machine kita. Nah, di sini kita akan menggunakan yang cyber security analyst ya. Kita masuk ke CSI, login. Setelah itu kita akan berbuka terminal. Kita double klik. Oke. Nah, di sini kita mau buka yang namanya ini, Nmap. Oke. Dan cara buka Nmap adalah dengan kita tinggal ketikkan Nmap localhost ini. Kita klik langsung Nmap localhost. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada port apa saja yang sedang terbuka, dan ini ada state-nya, kayak statusnya yang sedang open. Oke. Di sini kita ada pertanyaan what TPC ports are open. Di sini kita punya 4 TPC ports yang sedang open, yaitu di 21, 22, 23, dan 631. 21 di sini, 21, 22, 23, dan 631. Terus provide a description of the service associated with each open port. Nah, kita bisa lihat nih di atasnya kita ada penjelasannya ya tentang port itu bunyinya apa sih gitu. Jadi yang pertama kita ada yang sedang terbuka port 21 yaitu tentang file transfer protocol ini. Lalu ada juga yang di 22 ya. 22 yaitu di secure cell dan di 23 ada telnet. Oh iya. Nah, dan di 631 dia ada ini ya. CUPS yaitu untuk allows komputer menjadi print server. 631 kita tulis di sini. Print server. Nah, di sini bisa lihat lebih jelasnya karena di contoh ini dia yang portnya sedang terbuka itu ada port 22, 23, 6321. Hampir mirip dengan port yang terbuka pada virtual machine kita ya. Jadi yang di port 22 ini dia yaitu secure cell, dia ini remote administration protocol untuk mengontrol dan modify remote server. Nah, yang di port 23 ini dia provides a command line untuk komunikasi dengan remote server itu, dan di port 631 dia ada CUPS yang mengallow komputer itu untuk act as a print server. Research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Kita bisa coba cari apa sih vulnerabilities-nya. Nah, di sini kita bisa cari di internet apa saja sih vulnerability-nya dalam port yang sedang terbuka ini. So, yang di port 21 ini dia merupakan ports yang let users send and receive files from servers. Jadi di sini vulnerability dia tuh adalah ini, attackers frequently exploit ini ya, brute forcing password, anonymous authentication, cross-site scripting, dan directory traversal attacks. Di port yang di kedua-dua itu vulnerability-nya hackers can exploit port itu by using linked SSH keys or brute forcing credentials. Di port kedua-tiga dia vulnerability-nya karena dia lebih outdated dan insecure, jadi dia lebih vulnerable ke serangan-serangan dari mungkin hackers, termasuk credential brute forcing, spoofing, dan credential sniffing. Sedangkan di port yang kita coba cari yang 631 ya. Nah, di sini kita coba cari di webnya. Nah, vulnerability-nya dari port 631 ini adalah jadi attacker can abuse such device for information disclosure including potential access to manipulation of print jobs. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Step ketiga kita akan menggunakan administrative privilege dengan Nmap. Kita mau cek administrative privilege-nya dengan kita masukkan sudo nmap strip su localhost. Kita coba tekan sudo nmap strip su localhost. Kita masukkan password-nya itu password. Di sini keluar ya. UDP apa aja yang port UDP apa aja yang sedang open, di sini state-nya open. Nah, di sini ditanyakan what UDP ports are open. Di sini yang sedang terbuka adalah 123, 631 dan 5353. Kita tinggal klik 123, 631 dan 5353. Nah, describe the purpose of UDP services associated with each port. Kita coba cari UDP services. Coba cari lewat sini. Jadi kita tadi ada open ini ya, yang sedang open portnya 123, UDP-nya itu network time protocol atau NTP. Kita bisa ketik di sini 123 itu network time protocol. Terus tadi ada 631, kita cek service apa yang dijalankan. 631-nya nggak ada di sini.
Kita coba cari UDP 631. Nah, jadi port 631 di UDP ini dia sama seperti yang di TCP sebagai Internet Printing, IPP. Oke, sebagai Internet Printing. Dan kita masih punya yang manggil-manggil ya. Kita coba search service apa yang ada pada yang ini ya. Coba cari di sini. Port. Nah, di sini kita lihat port 5353 UDP ini jadi multicast DNS atau MDNS. Kita klik di sini, service-nya itu multicast DNS gitu. Nah, kita perlu research of vulnerability-nya juga. Kita bisa cari dari sini. Nah, UDP 123. Nah, kalau untuk di port 123 ini, di UDP-nya, dia tidak membutuhkan fixed port number sehingga memudahkan bagi penyerang atau attackers untuk conduct of patch attacks. Terus dalam port yang ke-31 di UDP vulnerability-nya kurang lebih sama seperti yang di TCP. Sedangkan vulnerability port 5353 ya, kita cek adalah attacker itu dapat exploit vulnerability dengan mengirimkan malform IP version 4, IP version 4 atau IP version 5 ke UDP port 5353. Sehingga it could allow the attacker to cause a denial of service atau close condition. Jadi biasanya menggunakan IPv4 atau IPv6 paket gitu. Oke. Nah, kita akan coba untuk cek, sebenarnya kita bisa langsung cek service apa yang ada pada port tersebut. Oke, di sini kita mau coba untuk type command kita ini untuk perform a version detection, di mana kita bisa menggunakan command ini untuk mencari vulnerability-nya. Kita bisa ketik nmap localhost. Nah, di sini udah keluar ya, starting nmap 7.0 sampai ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita mau capture SSH key-nya. Dengan cara ini kita kasih command nmap strip a localhost. Nmap strip a localhost. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah langsung tertera. Jadi kita bisa lihat SSH key-nya adalah yang di Nah, jadi di sini sudah tertera dan kita bisa lihat SSH host key-nya di sini. Nah, ini. Jadi, what are the values of the SSH host key ya? Di sini terlihat yang ini ya, teman-teman. SSH host key-nya dari sini sampai sini. Ada 256, BE 7D82 dan seterusnya sampai ini. Ada 2 ya di sini yang terpamang, yang dari ECDSA sama ID 25519. Oke. Nah, how an attacker use this information? Nah, jadi apa sih apa gunanya informasi ini bagi attackers? Jadi bukan gunanya. Jadi attackers itu biasanya akan menggunakan informasi dari host key itu untuk mendapatkan gain unauthorized remote access ke targetnya. Jadi bagaimana kita bisa prevent cyber attacker from stealing the key information? Nah, cara kita prevent cyber attacker buat dari mencuri data host key kita adalah dengan ini ya teman-teman, mengirimkan keys dari HP, teks ataupun email. Hal ini juga disebut sebagai out of band key exchange. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk enter command man nmap untuk buka manual pages-nya dari nmap utility. Langsung aja ketik man nmap. Nah, jadi kita langsung diarahkan ke page manualnya dari nmap. Nah, ini. nmap itu adalah Network Exploration Tools and Security ya, atau first di sini. Oke. Setelah itu kita bisa quit. Jadi di sini ada name-nya dan gunanya, ada description-nya juga di sini. Example dan seterusnya. Di sini ada host key yang tadi kita cari dan seterusnya. Kita bisa quit dulu. Thank you. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dari lab kali ini. Dari lab kali ini kita bisa mengerti bahwa apa aja sih informasi-informasi penting yang harus kita jaga supaya informasi-informasi itu tidak dicuri oleh cyber attacker. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan lab kali ini hingga akhir. Sampai jumpa.